Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Jarod Tirtonugroho dengan NIM 2502010102051. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 10 Types of Innovation atau 10 inovasi, yaitu merupakan sebuah pendekatan ilmiah untuk menciptakan terobosan inovasi dalam bisnis. Presentasi akan dibagi ke dalam 5 bagian, yaitu yang pertama pengertian inovasi, yang kedua kerangka 10 Types of Innovation, yang ketiga profil singkat Gojek, yang keempat studi kasus Gojek, yang kelima rekomendasi. Apa itu inovasi? Inovasi merupakan sebuah proses untuk memperkenalkan sesuatu yang baru seperti ide, metode, produk, atau layanan yang berbeda dari yang sudah ada. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai, memecahkan masalah, dan mendorong kemajuan dengan meningkatkan efektivitas atau memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Berikut adalah kerangka 10 Type of Innovation, dibagi ke dalam 3 kategori besar. Yang pertama configuration, yang kedua offering, dan yang ketiga experience. Pada kategori pertama configuration dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama profit model, yang kedua network, yang ketiga structure, yang keempat proses. Dan kategori kedua offering dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama product performance, yang kedua product system. Pada kategori ketiga experience dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama service, yang kedua channel, yang ketiga brand, yang keempat customer engagement. Pada kategori pertama configuration, ini adalah inovasi yang terjadi di internal perusahaan dan terjadi di balik layar, yang tidak selalu dilihat oleh pelanggan. Pada bagian pertama profit model merupakan cara perusahaan menciptakan aliran pendapatan. Sebagai contoh, subscription, komisi, biaya layanan, dan model premium. Pada bagian kedua, network, yaitu inovasi melalui kerjasama dengan pihak lain untuk memperkuat nilai. Sebagai contoh, kerjasama merchant, vendor, supplier, mitra teknologi. Yang ketiga, structure, yaitu bagaimana perusahaan mengatur sumber daya, talenta, budaya, teknologi, atau fasilitas. Sebagai contoh, struktur tim, sistem insentif, pusat inovasi. Yang keempat, proses. Proses internal yang efisien, cepat, dan atau sulit ditiru. Sebagai contoh, teknologi otomatisasi, proses logistik, dan algoritma. Configuration adalah fondasi inovasi. Jika tipe ini kuat, perusahaan punya mesin bisnis yang efisien dan kompetitif. Untuk kategori kedua, offering. Offering berisi 2 tipe inovasi yang terkait langsung dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Untuk yang pertama, product performance. Inovasi pada fungsi, fitur, daya tahan, teknologi, atau keunggulan utama produk. Sebagai contoh, kamera HP lebih baik, layanan lebih cepat, keamanan lebih tinggi. Yang kedua, produk system. Ketika beberapa produk atau jasa dibuat saling melengkapi, sehingga menciptakan nilai yang lebih besar. Sebagai contoh, produk-produk Apple yang sering tersinkronisasi, seperti iPhone, MacBook, dan AirPods. Pada kategori offering adalah apa yang pelanggan beli. Tetapi 10 Types of Innovation mengingatkan bahwa inovasi produk saja tidak cukup. Untuk kategori ketiga, experience. Experience fokus pada customer journey, yaitu bagaimana pelanggan berinteraksi, merasakan, dan terlibat dengan suatu brand atau produk. Yang pertama, service. Itu menambah nilai lewat bantuan, fasilitas, kenyamanan, after sales, dan pendekatan human-centric. Sebagai contoh, CS, customer service yang cepat, kemudian ada garansi, bantuan aplikasi, dan refund yang mudah. Yang kedua, channel, jalur distribusi fisik atau digital. Sebagai contoh, ada toko online, aplikasi, marketplace, toko fisik. Gitu. Yang ketiga, brand. Itu perasaan atau persepsi pelanggan terhadap brand. Sebagai contoh, brand yang dipercaya, yang terkenal, dan yang unik. Yang keempat, customer engagement, yaitu cara membangun pendekatan, keterlibatan, atau loyalitas pelanggan. Sebagai contoh, program poin, membership, notifikasi, personal, dan gamifikasi. Experience merupakan interaksi langsung dengan pelanggan.
Jika pada tahap ini kuat, pelanggan jadi lebih loyal dan lebih sering membeli atau lebih terlibat. Pada presentasi ini saya mengambil studi kasus perusahaan Gojek. Berikut adalah profil singkat Gojek. Gojek merupakan platform teknologi berbasis aplikasi di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan on demand sesuai permintaan dalam satu aplikasi. Dikenal sebagai super app yang didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim pada tahun 2009 dan kini menjadi bagian dari GoTo Group. Berikut adalah beberapa layanan yang dimiliki oleh Gojek, yaitu ada GoRed dan GoCar sebagai layanan transportasi. Kedua ada GoFood sebagai layanan pengiriman makanan. Yang ketiga ada GoSend sebagai layanan pengiriman barang. Dan yang keempat GoPay sebagai layanan pembayaran untuk bertransaksi. Selanjutnya, 10 types of innovation pada perusahaan Gojek. Pada kategori pertama, configuration. Yang pertama, profit model. Di sini perusahaan Gojek mendapatkan pendapatan dari komisi dari layanan GoRed, GoCar, GoFood, dan GoSend. Kemudian ada biaya layanan aplikasi dan pendapatan dari layanan GoPay yang didapat dari transaksi dan merchant fee. Pada inovasi yang pertama ini, keunggulan kompetitifnya yaitu tidak bergantung pada satu sumber pendapatan dan pendapatan tersebar di berbagai layanan sehingga risiko lebih rendah. Yang kedua, inovasi network, yaitu dengan adanya jutaan mitra driver, adanya ratusan ribu mitra UMKM, GoFood, dan juga kerjasama dengan restoran, toko, dan penyedia jasa. Pada inovasi ini, keunggulan kompetitif yang dimiliki Gojek yaitu semakin banyak mitra, sehingga layanan makin cepat dan luas. Kedua, efek jaringan, network, dan efek yang kuat. Untuk inovasi yang ketiga, structure, yaitu adanya tim teknologi dan data science yang besar, kemudian pemisahan unit layanan antara transportasi, makanan, logistik, dan pembayaran. Yang ketiga, infrastruktur digital yang kuat, yaitu dari aplikasi, server, dan algoritma. Keunggulan kompetitif yang dimiliki yaitu cepat beradaptasi dan mudah melakukan scale up layanan. Yang keempat, proses. Pada perusahaan Gojek memiliki algoritma pencocokan driver dengan pelanggan. Kemudian ada sistem navigasi dan estimasi waktu, dan juga proses order GoFood yang terstandarisasi. Keunggulan kompetitif pada tahap ini yaitu waktu tunggu lebih cepat, biaya operasional lebih efisien. Pada kategori kedua, pada perusahaan Gojek offering, pada bagian pertama product performance, perusahaan Gojek sudah memiliki fitur keamanan, tracking, dan share lokasi. Kemudian ada rating dan review driver, dan juga layanan cepat dan mudah digunakan. Keunggulan kompetitif yang dimiliki yaitu meningkatkan kepercayaan pengguna dan pengalaman lebih konsisten. Pada bagian kedua, produk sistem. Seperti yang kita tahu bahwa Gojek memiliki layanan GoRed, GoFood, GoSend, dan GoPay pada satu akun, satu aplikasi, dan banyak layanan. Keunggulan kompetitif yang dimiliki yaitu pengguna enggan pindah ke aplikasi lain dan cross-selling alami antar layanan. Pada kategori ketiga yaitu experience. Pada bagian pertama, service. Gojek sendiri sudah memiliki customer service di aplikasi dan juga pusat bantuan dan fitur pelaporan masalah, dan juga ada program pelatihan untuk mitra driver. Keunggulan kompetitif yang dimiliki adanya kepercayaan pengguna meningkat dan juga mitra yang lebih loyal. Bagian kedua, channel. Yaitu Gojek memiliki aplikasi mobile sebagai channel utama dan integrasi pembayaran digital langsung di aplikasi GoPay. Keunggulan kompetitif yang dimiliki akses cepat dan mudah, dan pengalaman end-to-end dalam satu platform. Ketiga, brand. Gojek merupakan brand lokal Indonesia dan identik dengan solusi harian seperti transportasi, makanan, dan pengiriman barang. Kemudian keunggulan kompetitif yang dimiliki adanya emotional connection dengan pengguna di Indonesia, dan brand kuat dan mudah diingat namanya. Yang keempat, ada customer engagement. Gojek seringkali memberikan promo, diskon, dan voucher
Kemudian adanya notifikasi personal dan kampanye sosial dan lokal. Keunggulan kompetitif yang dimiliki yaitu pengguna lebih sering bertransaksi di aplikasi dan juga loyalitas pengguna. Selanjutnya, inovasi Gojek yang belum optimal. Berdasarkan analisis yang saya lakukan, Gojek telah menerapkan sebagian besar tipe inovasi, namun beberapa di antaranya belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber keunggulan kompetitif jangka panjang. Tipe inovasi yang masih lemah dan kurang optimal antara lain profit model, structure, proses, service, dan customer engagement. Berikut adalah rekomendasi inovasi strategis untuk perusahaan Gojek. Hal ini bermanfaat untuk memperkuat keunggulan kompetitif, sehingga Gojek disarankan untuk menerapkan inovasi sebagai berikut. Untuk inovasi profit model, Gojek bisa menambahkan layanan subscription konsumen dengan Gojek Daily Pass dan subscription Mitra Merchant Pro. Kemudian ada structure. Pada inovasi ini diharapkan Gojek bisa memberikan sistem jenjang karir dan juga kesejahteraan mitra dengan mitra care dan welfare system. Yang ketiga, proses. Disarankan untuk Gojek memanfaatkan AI prediktif untuk alokasi driver, prediksi permintaan, dan pencegahan cancel order. Yang keempat, service. Diharapkan Gojek untuk dapat proaktif service dengan notifikasi potensi masalah dan kompensasi otomatis. Yang kelima, customer engagement dengan membangun hubungan bukan hanya transaksi, yaitu reward berbasis aktivitas dan loyalitas, bukan hanya diskon. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait presentasi ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.